Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini walaupun online, diberikan kesehatan dan peluangan waktu untuk menimba ilmu agama, khususnya terkait sirah Ini kalau nabawiyah ada yang fotonya gimana, Dek? disampaikan oleh Biar ada fotonya. Pak Ustadz Nggak Agus bisa ya. video, tapi ada fotonya. Nggak tahu itu, Mas. Hah? Nggak tahu. English. Dia juga. Ya, Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangannya, karena jasa besar beliau kita bisa menikmati iman Islam sampai hari ini. Baik, untuk membuka acara ini kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Dan rekan kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan nanti dengan Pak Ustadz Agus. Judul malam ini adalah terkait menakar kecintaan kita terhadap Rasulullah. Betul ya Pak Ustadz ya? Mohon. Betul. Mungkin mengenai cinta seperti ini kan kadang kita suka apa ya istilahnya, kita suka menanyakan seberapa besar sih cinta, kalau misalnya seorang suami kepada istri, seorang anak kepada orang tua, atau kebalikannya orang tua kepada anaknya. Nah, begitupun kita nih sebagai umat Rasulullah, seberapa besar cinta kita terhadap Rasulullah. Nah, hari ini akan disampaikan oleh Pak Ustadz Agus. Mudah-mudahan beresnya kita kajian malam ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Baik, kepada Pak Ustadz Agus, saya persilakan untuk memberikan materi, dan di ujung acara Akang Teteh semua bisa mengajukan pertanyaan, bisa lewat chat atau langsung unjuk tangan di apa namanya di Zoom, sehingga nanti saya persilakan untuk berbicara langsung. Baik, kepada Pak Ustadz saya persilakan untuk memberikan materi malam ini. Ya, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Khan wa khawatirillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan atas limpahan nikmat dan karunia kita semua. Pada kesempatan kali ini Allah takdirkan untuk bertemu dalam satu majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keriduannya dalam setiap aspek apa yang kita kerjakan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ummi, yang memiliki kecerdasan. Di sisi lain manusia akan menyatakan itu kontradiktif. Mana mungkin untuk zaman sekarang orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis kemudian memiliki kecerdasan, padahal orang dengan gerakan membaca dan menulis adalah untuk mengentaskan kebodohan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemukjizatannya Allah Subhanahu Wa Taala ingin
Allah yang mendidiknya, Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan perjalanan hidupnya supaya menjadi ibrah bagi kita semua bahwa kepintaran pada hakikatnya adalah bagaimana mengikuti aturan dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, khawatirullah rahimakumullah, hari ini mudah-mudahan apa yang menjadi tema menjadi bahan renungan kita semua, menjadi tadabbur diri, menjadi tafakkur diri, termasuk memuhasabah kita sebagai umat Islam yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal kehidupan yang baik. Tentu saja hal ini apakah memiliki tanda bukti yang terikat secara langsung emosional kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Atau jangan-jangan kita merasa bahwa Islam kita itu tanpa ada keterlibatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tadi kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa menelaah, kita bisa mengkritisi, kita bisa menganalisis dan lain sebagainya. Padahal itu tidak mungkin diketahui tentang rahmatan, tentang keindahan Islam kecuali kita menapaki jejak-jejak yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan sampai hari ini. Ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah. Pertama, ada tadi yang sedikit menjadi sentilan dari Kang Hasan bahwa ketika seseorang mencintai anaknya dan orang tua kemudian berkorban dengan sepenuhnya untuk kebahagiaan anaknya. Dia sekolahkan dengan sekolah yang terbaik, dia beri makan makanan yang terbaik, dia beri perhatian yang terbaik. Bahkan dalam satu momen ketika orang tua mendapati anaknya getir sakit yang dialami, bahkan orang tua bisa jadi untuk bertukar nasib, bagaimana anak yang sembuh biarkan orang tuanya yang mengalami kesakitan. Rahimakumullah, kecintaan orang tua kepada anak itu belum seberapa. Yang dituntut oleh Islam ketika umatnya harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu waktu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa tuhibbuni, bagaimana engkau mencintaiku? Bagaimana engkau Umar mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Umar mengatakan bahwa ana uhibbuka kama uhibbu li nafsi. Aku mencintai engkau ya Rasul sebagaimana aku mencintai diriku. Aku mencintai Rasulullah kadarnya itu sama dengan mencintai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ulangi. Karena apa yang kau tadi katakan itu salah. Maka kemudian Umar mengatakan lagi pasti salah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu syarat bagaimana orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya adalah kata Rasulullah la yu'minu ahadukum, tidak disebut orang itu beriman, tidak disebut orang itu berakidah kalau dirinya masih mencintai dirinya atau oleh orang lain sekalipun melebihi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba minna siwahuma, sampai aku dicintai oleh orang tersebut dari segala apapun. Dalam hadis yang lain tentu saja ini bukan hadis yang kontradiktif. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari apapun. Maka itu adalah salah satu syarat bagaimana keimanan kita, keislaman kita. Ada satu hal yang tentu saja dalam dunia melankolis gitu, dalam dunia percintaan ada sesuatu hal yang memang sudah lumrah dalam dunia anak remaja ataupun orang yang sedang jatuh cinta. Orang umumnya ketika jatuh cinta itu memiliki teori-teori. Orang menyebutkan bahwa cinta tumbuh karena sering bertemu. Cinta tumbuh karena pandangan pertama. Cinta tumbuh karena dipaksa dan diperjodohkan. Nah, kita sedalam posisi akidah Islam, agama kita semua
menuntut atau memerintahkan umatnya untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak memiliki teori-teori yang seperti tadi dialami oleh manusia pada umumnya yang itu jatuh cinta. Kalau disebutkan cinta itu tumbuh karena pandangan pertama, kita tidak pernah memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari sekian makhluknya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang dari sekian nabi-nabinya, rasul-rasulnya mungkin saja orang memvisualkan. Tapi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Sehingga dalam kartun, dalam film sekalipun wajah ataupun perawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang untuk dipertontonkan. Kita tidak memiliki pandangan pertama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa sampai sekarang ada wujudnya. Orang ke Afrika, orang Amerika, orang Asia memiliki visualisasi tentang nabinya atau tentang yang mereka anggap sebagai Tuhan. Tapi kita tidak. Terus kita bagaimana mau jatuh cinta kepada Rasulullah sedangkan kita tidak memiliki pandangan itu, tidak memiliki pengalaman itu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu bagaimana menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teori cinta itu adalah cinta tumbuh karena sering bertemu. Kalau dalam bahasa Jawanya, witing trusno jalaran krusoko kulino gitu ya. Ada cinta tumbuh karena sering bertemu. Kita tidak pernah bertemu, bahkan 1 tahun, 1 kali, 2 kali seumur hidup pun tidak tahu. Kita apakah akan pernah memandang Rasulullah selama di dunia? Entah itu sekejap lewat mimpi, wallahu a'lam. Karena yang saya tahu, saya baca dari sekian biografi orang-orang yang pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata begitu hebatnya kesolehan beliau. Misalkan guru saya, misalkan Syekh Al-Jum'ah, menyebutkan dia baru bertemu atau memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Jum'ah itu baru memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia membaca biografi ataupun syirah buku sebanyak 3.000 jilid ataupun 3.000 judul. Kita baru berapa judul tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berharap untuk bertemu, bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan kita tidak mengharapkan mimpi sekalipun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 2 teori itu tidak alami. Yang pertama, kita tidak pernah ada pandangan pertama. Yang kedua, kita juga tidak pernah sering untuk bertemu berpapasan atau bahkan lewat mimpi sekalipun. Lalu apa yang menjadi modal mimpi kita? Maka modal mimpi kita tidak lain adalah keimanan kepada apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yaitu tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena pandangan pertama, bukan karena sering bertemu, maka otomatis kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan bukan atas dasar emosi, bukan atas dasar syahwat, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan, tapi betul-betul kecintaan kepada Rasulullah yang dialamatkan dari umatnya adalah betul-betul atas dasar kesadaran. Harus betul-betul karena kesadaran. Nah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah kita mencintai, setelah kita mengungkapkan syahadat atau mengungkapkan kita sebagai umat Islam, maka cinta itu harus dimulai dari titik nol. Bagaimana kita menumbuhkan cinta Rasulullah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam perjodohan, kita tidak tahu dia. Tapi bagaimana kita setelah dijodohkan, ternyata kita harus memupuk cinta dan tanggung jawab. Nah, begitu pula kita dengan Rasulullah. Kita dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya dan harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintanya adalah cinta ketulusan. Cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta dengan kejujuran, bukan cinta atas dasar A, B, C dan lain sebagainya. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nah, ada satu ilustrasi penting yang perlu kita pahami. Kenapa kita menginginkan keselamatan? Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban jalan keselamatan adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ngomong-ngomong kita tentang jalan, tentang menunjukkan
kepada keselamatan. Itu ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ingin menuju kepada satu tempat atau kita ada destinasi ke sebuah daerah. Kemudian kita tidak tahu alamat pastinya di mana. Otomatis kalau kita sekarang mungkin mudah ada GPS dan lain sebagainya. Tapi kalau orang zaman dulu biasanya bertanya kepada orang di pangkalan, ke tukang ojek, atau siapapun manusia yang ada di tempat tersebut. Kita otomatis bertanya, punten Kang, tahu nggak alamat ini? Gitu. Kita tahu nggak, Anda tahu tidak alamat tersebut? Nah, bayangkan kalau ternyata orang yang kita tanyai itu tahu jalan yang kita maksud atau tempat yang kita maksud. Kemudian menyebutkan secara detail tempatnya adalah ke sana, lurus terus, belok sebelah kanan, kemudian lurus lagi, belok sebelah kiri. Kita hafal terus. Kita betul pastikan apa yang disampaikannya tidak salah. Ataupun apa yang kita dengar darinya itu direkam sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada yang keliru. Gitu. Apakah kita akan mengabaikan apa yang menjadi petunjuknya? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak, karena kita menginginkan apa yang kita tuju tersebut tidak kemudian salah alamat lagi. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan informasi tersebut, kira-kira kita mau nyelonong boy atau kita berterima kasih sekedar untuk mengungkapkan rasa kita pernah mendapatkan jasa tersebut. Terima kasih. Karena kita kalau tidak mendapatkan informasi dari orang tersebut, kita akan mencari lagi orang yang lainnya. Dan itu akan sulit. Nah, kalau dia menunjukkan jalannya saja secara detail kita hafal, kemudian kita tuju, kemudian bagaimana kalau ilustrasinya, kemudian kita tambah orangnya dengan karakter, ternyata dia tidak hanya sebatas untuk menunjukkan ke depan, lurus, belok kanan, belok kiri, kemudian ke tempat, di situ tempatnya. Ternyata orang tersebut sangat baik hati. Orang tersebut kemudian selain menunjukkan, menawarkan. Ayo Kang, saya antar ke tempat tersebut. Dia antar padahal kita tidak kenal sama sekali. Dia antar padahal begitu jauh jaraknya, kemudian sampai ke tempatnya, kira-kira kita akan berterima kasihnya seperti apa. Nah, begitulah kita dalam beragama. Kita beragama dalam Islam, kita tidak tahu ihdinas siratal mustaqim ketika Allah menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. An'amta 'alaihim adalah orang-orang nabi-nabi yang telah pernah sukses oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi prasyarat kesuksesan tersebut dia lalui. Dia pernah jalani. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, orang-orang yang tidak gitu, yang jangan sampai tersesat, ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga wanti-wanti. Ini jangan ke sini, ini jangan belok ke kanan, ini jangan belok ke kiri. Itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nanti kalau ada jalannya cagak, kalau ada jalannya pertigaan, orang tersebut pasti menyebutkan jangan ke sini Kang, itu mah bukan alamatnya, ke sini jalannya. Nah, kita bagaimana ketika bertemu dengan orang yang mengantarkan kita sampai ke lokasi padahal kita tidak mengenalnya, kira-kira kalau zaman dulu mungkin ada orang dengan empati, dengan kepedulian, mungkin saja kita ngasih uang, kita ngasih tips, atau sekedarnya adalah berterima kasih dengan sangat ikhlas. Yang betul-betul terima kasihnya keluar dari lubuk hati yang terdalam. Lubuk hati yang terdalam. Nah, begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tahu bagaimana jalan keselamatan dan mengantarkan kita semua kepada jalan tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail juga menyatakan siapa yang akan menjadi penghalangnya, siapa saja yang akan kemudian menjadi penguat langkah kita ke arah sana. Navigasi seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Bahkan Rasulullah pernah ada jejak langkahnya untuk sampai ke tempat tersebut. Maka wajar kalau kita dituntut untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau kita tidak berterima kasih atas dasar keikhlasan, kecintaan, mau kepada siapa lagi kita berterima kasih dalam beragama ini. Maka khadibillah rahimakumullah. Itulah kenapa kita harus menakar kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak mungkin hari ini mengenal Allah, tidak mungkin kita hari ini mengenal nabi-nabi yang lainnya,
kita tidak mungkin mengenal bisa Al-Quran, kita tidak mungkin mengenal hadis-hadis sebagai petunjuk kehidupan kalau kita tidak memiliki Rasulullah SAW sebagai panutan. Maka akhwatillah rahimakumullah, di antara contoh-contoh yang lain juga bisa memperkuat kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Artinya, kalau orang dalam teori cinta itu rata-rata hubungannya kalkulasi. Kita akan mencintai ketika dia ikhlas mencintai. Betul ya? Kalau sesama lawan jenis, kalau lawan jenis kita akan mencintai kalau dia mencintai. Kita akan balik mencintai lebih atau bisa memberikan lebih dari sekedar orang yang kita cintai itu berikan. Tapi kalau orang tersebut menyakiti, kira-kira kita akan balik mencintai atau tidak? Atau setidaknya kalau orang tersebut cuek, ketika kita sudah saling mencintai, kemudian rasanya luntur, kita akan berpaling atau tidak. Itu tentang cinta. Cinta manusia dengan sesama manusia yang lainnya. Tapi kalau kita berhubungan atau berhubungan dengan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa harus kita cintai? Ternyata kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kepada kita semua, kepada antum dan anak dan termasuk anak, termasuk anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita semua. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat disebutkan ada di kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Jadi tangisan Rasulullah itu dalam hadis disebutkan. Ada yang menyebutkan di antaranya 5 kali atau ada yang menyebutkan dalam momen-momen tertentu. Nah, di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, di antaranya adalah dalam hadis disebutkan ada 3 yang saya temui. Yang pertama ketika Siti Ummi Kulsum sedang sakit akan menemui ajalnya, Rasulullah menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian Rasulullah juga menangis ketika sahabat-sahabatnya kemudian meninggal atau wafat. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya, terenggut dalam perang Badar. Kemudian ketika sahabat-sahabat yang lain penghafal Al-Quran, kemudian dihianati, kemudian ditumpas oleh musuh-musuhnya. Rasulullah menangis. Bahkan ketika Abu Thalib, kemudian Siti Khadijah, kemudian paman-paman Rasulullah yang lain, sampai disebutkan Amul Hazm, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih dan menangis. Nah, ternyata ada satu momen ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa ada konsekuensi dari setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, termasuk umatnya ketika melakukan kesalahan, yaitu dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Rasulullah ketika mengetahui saat turunnya ayat dari surat Ibrahim ayat ke-36, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi innahunna adlalna akatsiran minan nas. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Berhala-berhala itulah yang menyesatkan banyak manusia. Yang menyesatkan manusia itu adalah berhala-berhala togut-togut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman yabta'ani fa innahu min. Maka barang siapa yang mengikutiku ya Allah, orang itu termasuk golonganku. Maka jangan sampai ketika dia sudah menjadi golonganku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersulit apa yang menjadi hisabnya, apa yang menjadi pertanggungjawabannya. Maka kemudian Rasulullah mengutip lagi ayat yang ke-118 dari surat Al-Maidah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka semua umatku, karena sesungguhnya mereka adalah umatmu ya Allah. Ya Allah, kalau engkau mengazab itu hak Anda. Itu adalah umatmu. Itu adalah hambamu ya Allah. Wa iyaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi ya Rabb, kalau engkau mengampuni umatku, mengampuni mereka semua, sesungguhnya engkau Maha Al-Aziz dan Al-Hakim. Engkau adalah Maha bijaksana dan Maha perkasa.
Itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan yang sangat pilu karena memikirkan umatnya. Sampai kemudian Rasulullah bersujud lama, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku ya Allah. Ya Allah, umatku ya Allah. Ya Allah, umatku ya Allah. Sampai Rasulullah berkata berulang-ulang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wa qala Allahu azza wa jalla. Maka kemudian Allah berfirman, ya Jibril idhhab ila Muhammad. Wahai Jibril, engkau turun kepada Nabi Muhammad. Silakan engkau hadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kata malaikat Jibril, wa rabbuka a'lam fas'ala yubkik. Kemudian tanyakan, apa yang menyebabkan Muhammad itu menangis? Ini bukan Allah tidak tahu apa yang menjadi sebab Rasulullah menangis, karena Allah maha mengetahui. Tapi apa yang menjadi informasi dari Allah itu sebagai motivasi kepada umatnya. Bagaimana Allah juga mendidik kepada malaikat Jibril untuk mengetahui apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi tangis pilu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'as'alahu fa'akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaqal. Kemudian menyebutkan, mengatakan apa yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lam. Allah Maha mengetahui. Wa qala Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Ini Jibril, angkat, silakan tanya kepada Rasul. Tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada umat nabinya, umat-umatnya. Maka sampai kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalam hadis tersebut, wahai Jibril, gitu. Wahai Jibril, temui lagi. Sampai 3 kali Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat Jibril. Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menginformasikan kepada malaikat Jibril apa yang menjadi keinginan Nabi Muhammad itu. Maka kata Jibril kepada Nabi Muhammad, kami akan membuatmu ridho dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Muhammad SAW jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum umat-umatnya yang ada di akhir zaman, itu Rasulullah SAW sudah menginvestasikan kecintaannya kepada kita semua. Sampai Rasulullah takjub, berbangga-bangga dengan para sahabat yang lainnya. Ketika menyebutkan ayyul mu'minina ajabu ilaikum iman, siapa umat muslim yang paling menakjubkan imannya. Mereka semua para sahabat Allah dan Rasulullah hanya lebih mengetahui. Tapi kemudian ketika disuruh menjawab, para sahabat kemudian malah menjawab al-malaikah. Malaikat bukan, kata Rasulullah. Rasul wan nabiyyin, Rasul dan nabi-nabi. Kata Rasulullah bukan juga mereka. Mereka kemudian menjawab, panahnu ya Rasulullah. Mungkin kami ya Rasulullah. Bukan antum semuanya ya para sahabat. Antum ashabi. Engkau bukan sahabat. Engkau bukan orang yang paling menakjubkan keimanannya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling menakjubkan yang aku bangga kepada mereka adalah mereka yu'minuna nabi, mereka yang beriman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yarawuni, tapi mereka tidak pernah melihatku. Yu'minu nabi, tapi mereka semua beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita tidak mencintai, bagaimana tidak merindukan Rasulullah? Padahal Rasulullah ketika tidak tahu siapa si fulan yang ada di Indonesia, siapa si fulan yang ada di Bandung, siapa si fulan yang ada di Cimahi, kita tidak tahu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memikirkan hal itu, kemudian mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai permohonan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya dan ampunannya. Alhamdulillah, rahimakumullah. Teramat sulit mungkin ya, karena kita semua memiliki hati yang bercabang dalam cinta. Sehingga untuk berpikir apakah saya termasuk orang mencintai Rasulullah, itu menjadi pertanyaan pertama barangkali sebelum kita menakar kecintaan kita kepada beliau. Apakah Rasulullah ada di antara deretan nama-nama yang diantaranya kita cintai, di antara orang-orang yang memiliki perhatian,
di antara orang-orang yang memiliki perhatian, kemudian ketaatan, kedengarkan, kemudian didekati. Akhwatibillah rahimakumullah. Maka barangkali dalam momen Maulud ini kita semua bisa menjadikan momentum bagaimana kita mengetahui kualitas cinta itu kalau kita benar-benar persentasenya ketika dibagi pun itu tidak akan berkurang. Itu cinta. Hanya mungkin permasalahannya adalah kita tidak memiliki kesempatan untuk menaruh atau menempatkan Rasulullah SAW di antara deretan-deretan yang kita cintai. Saya yakin bahwa persentase dalam cinta itu tidak bisa dibagi. Bahkan full semuanya dengan 100, 100, 100. Sama halnya ketika ditanya, seorang anak lebih mana yang dicintai? Apakah ibu atau ayahnya? Atau anaknya, atau orang tuanya ketika dipilih siapa yang lebih dicintai antara anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Semuanya berpikir cinta itu dibagi, bahwa cinta itu ketika harus 100 dipecah, ada yang 50, ada yang 30, ada yang 50. Tidak mungkin. Dalam kecintaan itu semuanya 100 pun bisa. Cinta kepada Allah 100%, cinta kepada Rasulullah 100%, cinta kepada orang tua 100%, cinta kepada anak 100%, cinta kepada pekerjaan 100%. Ketika cinta itu betul-betul dibimbing oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Tapi mungkin kita tidak pernah atau belum untuk bisa menjaga cinta kualitas kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk atau dengan bimbingan yang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Maka alhamdulillah rahimakumullah, ada di antara konsekuensi dalam deretan sejarah yang membimbing kita semua bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah adalah ma'rifat, adalah kita harus mengenalinya. Kita harus mengenali Rasulullah, ma'rifah. Ma'rifatun wa yuhibbu. Kita mengenal dan mencintainya. Mengenal dulu baru mencintai. Kan kita menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa cinta padahal kita tidak kenal kepada Rasulullah? Mungkin saja kita mengenal para idola, kita mengenal para tokoh, para artis, para semua yang kita kagumi karena kita mencintai. Kita mungkin tidak mencintai, tidak menokohkan, tidak menomorsatukan, mengidolakan, tapi kita tidak tahu idola semacam apa pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tumbuhkan ma'rifat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pengetahuan kita kepada Rasulullah? Jangan sampai kalah oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai kalah sama orang-orang Nasrani. Jangan sampai kalah sama orang-orang orientalis. Jangan sampai kalah orang-orang yang pembenci Nabi Muhammad sehingga kebenaran dia tutupi dengan kedustaan. Kita sampai kita tidak mampu untuk menjawabnya. Bagaimana yang mereka lecehkan, ternyata kita balas dengan emosi bahwa kita nabinya dinistakan, tapi tidak bisa menjawab dengan argumentasi. Nah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam ayat surat Al-Baqarah disebutkan, alladzina atainahumul kitab, adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka semua Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka semua mengenal orang tersebut dalam Alkitab, dalam Taurat, dalam Injil, bahwa mereka menyebutkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenali kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Atau di ayat yang lain mereka lebih mengenal Nabi Muhammad yang akan diutus oleh Allah setelah Nabi Musa bersama Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka menunggu-nunggu, berharap bahwa di antara Muhammad tersebut lahir di antara kelompok ataupun kabilah-kabilah golongan suku-suku mereka. Mereka tahu betul bagaimana Muhammad itu. Kita entah sejauh mana mengenal Nabi Muhammad. Maka ketika tidak mengenal sosoknya, kepribadiannya, kemuliaannya, mukjizatnya, kehebatannya, ketawaduannya, sayangnya, maka mungkin kita akan semakin sulit untuk menakar kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau rekan-rekan, teteh-teteh, akang-akang pernah membaca buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, Michael Hertz itu menuliskan 100 tokoh berpengaruh di dunia dari pertama kali alam dunia ini ada sampai dia terakhir menulis riset tersebut. Dia kemudian mengkaji dengan betul-betul objektif
dia mengkaji dengan betul-betul mengerunut siapa yang pantas sesuai dengan urutan dari yang 199 sampai 10 besar. Dia tidak tahu, dia tidak kasih tahu siapapun siapa yang nomor 1 atau 3 besar. Tapi anehnya, ketika dia akan mengadakan simposium atau mengadakan seminar untuk mendeklarasikan atau pengetahuan untuk meluncurkan hasil karyanya tersebut, entah dari mana ternyata ada bocor bahwa yang akan diumumkan yang nomor 1 yang berpengaruh di dunia itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Maiken Hart itu bukan orang Islam. Maka karena orang banyak sudah desas-desus bahwa nomor 1-nya adalah Nabi Muhammad, maka orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang-orang itu menjegal dan ingin menggagalkan bagaimana supaya seminar itu tidak jadi, supaya launching itu tidak jadi. Tapi qadarullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan entah bagaimana, kemudian dia bisa sampai pada satu momen dia kemudian mengumumkan. Dan orang-orang sudah menerornya supaya dia tidak jadi atau dia kemudian tersabotase karena saking tidak maunya menomorsatukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam pembukaannya kemudian dia sukses untuk berdiri di depan panggung, kemudian dia mengumumkan bahwa nomor 1-nya adalah Muhammad. Kemudian bertanya kepada hadirin semuanya yang pada saat itu hadir, saya menjadikan Muhammad nomor 1 karena terbayang dalam perasaannya ketika ada seorang manusia yang lahir di tengah jazirah Arab di negeri gurun yang dengan konflik horizontal bahkan vertikal di antara kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Kemudian dunia pada saat itu perempuan bukan hanya di jazirah Arab tapi juga di Eropa menjadi terendah. Akal kecerdasan itu tidak bisa dipastikan. Maka dari orang kemudian mendeklarasikan bahwa ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi pengikutnya ada 4 orang. Nah, ada 2 orang anak muda, termasuk di dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian ada istrinya, itu 4 orang saja. Kemudian dari 4 itu bergerilya dakwah secara sir, kemudian yang masuk pun adalah hamba sahaya, orang-orang marginal. Sampai pada akhirnya menjadi kekuatan bertambah, sampai hari ini dia menyebutkan bahwa hari ini umat Islam di belahan dunia yang masih hidup itu kisaran 2 miliar. Maka pertanyaannya yang saya ajukan kepada musyawirin pada saat itu adalah bagaimana, kata Michael Hart, bagaimana mungkin ada orang yang berbohong kalau dianggap sebagai orang yang pendusta, bagaimana kebohongan itu bisa bertahan sampai berabad-abad. Atau bagaimana orang ketika dianggap berbohong atau dianggap dia dusta, dianggap dia gila, bagaimana kegilaan kebohongan bisa diikuti sampai 2 miliar orang lamanya. 2 miliar orang jumlahnya. Itu Michael karena mengenali sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pergerakan dakwahnya sampai pada akhirnya dia menuliskan buku 100 orang yang berpengaruh di dunia pun dia mengenalinya sehingga dia menaruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di logayatan nomor 1. Kita mungkin dalam lisan mungkin kita ketika ditanya hanya sebatas normatif bahwa siapa yang diidolakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi latah karena kita tidak tahu apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kemuliaan, apa yang ketika dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian orang lain mengagungkan Rasulullah lebih agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih agung. Maka bagaimana juga kita dalam sirah nabawiyah disebutkan ada orang yang soleh banget dari Yaman. Dia sudah iman, tapi ingin bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Dia tidak bisa berangkat karena dia memiliki kafil atau memiliki tanggung jawab untuk memelihara ibunya. Sampai dia berjanji bahwa akan membawa ibunya untuk sampai kepada Rasulullah dan menghadap untuk menunaikan ibadah haji. Sampai karena dia betul-betul memiliki keterbatasan bahwa yang digendongnya adalah ibunya, maka dia berlatih pada saat itu, kemudian dia beli lembu yang kecil, tiap hari digendong, sampai lembu itu besar. Buat apa dia beli hewan yang tiap hari dia gendong?
dia memastikan karena dia akan melakukan perjalanan jauh yang akan menggendong ibunya. Buat apa? Untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berada di Yaman, sedangkan Rasulullah berada di Madinah. Saking rindunya, saking rindunya. Sampai ketika dia berangkat pun ke Madinah, dia harus merelakan diri untuk menjadi penuntun hewan, penuntun onta bagi kabilah-kabilah yang akan berdagang ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai dia melakukan hal itu semua. Tapi ternyata apa yang disampaikan, apa yang didapati ketika dia sudah mewujudkan apa yang menjadi mimpinya sampai kepada tanah haram, sampai kepada Madinah Al-Munawwarah, ternyata orang yang dia rindukan, orang yang dia cintai ternyata sudah tidak ada. Tapi apa yang menjadi balasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia tidak bertemu, walaupun beliau tidak bertemu dengan orang tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada sahabat yang lain, nanti akan ada orang yang datang dari Yaman. Kalau ada orang yang datang dari Yaman, maka engkau pinta doanya, karena dia adalah orang yang paling soleh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, arsy pun bergetar dengan apa yang menjadi harapannya. Sampai Umar bin Uwais Al-Qarni. Nah, ketika dia mendapati Uwais Al-Qarni ternyata menuntun atau memegang tali, sebilah tali yang saat itu sedang dia tuntun dari ekor unta, ini nggak mungkin nih, nggak mungkin Uwais Al-Qarni yang disebutkan oleh Rasulullah. Karena saya berpikir orangnya berwibawa, orangnya orang besar, orangnya berpengaruh, tapi ini mana mungkin. Tapi kemudian qadarullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan bahwa itu semua kemudian diceritakan sampai Umar pun kemudian mencium tangannya. Itu orang yang telah mengenal dengan kerinduan, dengan tumpah seluruh perasaan karena dia merasa ditunjukkan kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maka akhwatibillah rahimakumullah, maka mudah-mudahan di antara yang pertama, kita mengetahui ma'rifat wa muhibbuh. Kita mengetahui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengenalinya, kemudian kita akan tumbuh dengan tumbuh rasa. Nah, yang kedua, kita juga memiliki tanggung jawab. Kalau sudah mencintai karena kita sudah lebih dulu mengenalinya, maka ada konsekuensi. Orang yang sudah cinta itu katanya buta. Apa yang sudah menjadi lisannya, ucapkan dia percaya. Karena apa? Karena cinta. Cinta itu akan melahirkan, membenarkan, dan percaya. Maka yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Maka kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, orang kekasih kita. Tasdiqun fima akhbar. Kita akan mempercayai seluruh apa yang menjadi ucapannya. Kita akan menjadi orang yang pertama menguatkan, mengukuhkan statementnya. Bahkan kita akan menjadikan quotes-nya. Maka pertanyaan kita yang paling terdalam, kalau kita sudah menghafal lirik lagu, berapa lagu yang kita hafal? Kalau sabda Rasulullah, hadis Rasulullah, kira-kira berapa ya yang kita hafal? Itu mungkin jadi salah satu pertanyaan yang menggelitik kepada kita semua. Minimalnya lah hadis-hadis yang sifatnya penguatan kita, hadis 40 Arba'in Nawawi misalkan, karena ada satu hadis yang menyebutkan barang siapa yang hafal hadis sebanyak 40, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orang tersebut dari siksaan api neraka. Maka minimalnya 40 hadis itu kita harus hafal. Harus hafal meskipun yang pendek-pendek. Nah, ikhwan wa akhwati billah rahimakumullah. Mudah-mudahan yang pertama ma'rifatun, kita sudah ada modal. Meskipun itu dalam sebatas fakta, Rasulullah dilahirkan kapan, hari berapa, hari apa, kemudian bapaknya siapa, itu dalam lagu, dalam lirik. Tapi hal-hal yang lain perlu kita gali juga untuk menumbuhkan trust, kepercayaan kita kepada Rasulullah bahwa dia adalah sosok yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan kita harus menjadikannya nomor satu panduan yang harus kita pegang. Tidak mungkin kita untuk menomorduakan sesuatu yang menjadi petunjuknya, kemudian kita menaikkan apa yang menjadi pikiran, menjadi perkataan orang lain yang tidak ada jaminan untuk mengantarkan kepada keselamatan. Nah, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, yang terakhir adalah tasdiqun bin nubuwwatih. Kita membenarkan segala sesuatu dalam perkara-perkara dalam nilai-nilai kenabiannya. Artinya kalau tadi tasdiqun bima akhbaroh, ada nilai-nilai tidak hanya agama, tapi juga nilai-nilai yang sifatnya pengetahuan, nilai-nilai yang sifatnya moral dan lain sebagainya. Tapi dalam tasdiqun bin nubuwwatihi, dan kita semua juga wasidqihi fi maballahu anillah, bahwa kita mengetahui bahwa semua sesuatu yang disampaikannya dari Allah, maka nyaris kita memiliki tanggung jawab untuk berittiba, untuk menjadikannya sosok yang kita teladani, yang kita ikuti, yang melahirkan manusia-manusia muttabi. Kita mengekor kepada siapa? Tidak boleh kepada yang lain kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, rahimakumullah, mudah-mudahan kita meskipun bukan dalam kapasitas bagaimana tips menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minimalnya pertanyaan-pertanyaan, minimalnya statement-statement tadi yang telah disebutkan itu bisa menjadi bahan kontemplasi, bisa menjadi bahan evaluasi. Minimalnya bagi saya sendiri, yang mudah-mudahan bagaimana saya bisa menangis ketika mengingat Rasulullah, sebagaimana Rasulullah pun menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat umatnya. Tidak ada orang yang paling sibuk nanti yaumul akhir. Bahkan tidak ada nabi-nabi pun yang sibuk. Katakan Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semuanya sibuk pada hari akhir itu. Tapi ada satu manusia yang paling sibuk. Kalau orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, bapak sibuk tidak mau tahu dengan anaknya, istri tidak mau tahu dengan suaminya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi, semuanya lari, sibuk lari dengan dirinya sendiri. Nabi-nabi pun ketika ditanya, bagaimana bisa menyelamatkan aku atau tidak? Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Engkau tidak bisa. Maka ketika nabi-nabi pun tidak bisa, semuanya menyodorkan kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata Nabi Muhammad adalah orang yang paling sibuk. Lari ke kanan, lari ke barat, ke timur, hanya untuk mencari aina ummati, aina ummati, aina ummati. Hanya mencari umatnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, udkhula ya Muhammad, wahai Muhammad Nabi, silakan engkau masuk duluan ke surga. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma salim ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi manusia yang tidak membalas cinta. Bagaimana juga kita tidak mau menjadi orang yang tidak berbalas rindu. Karena kalau rindu tidak berbalas, kalau cinta tidak berbalas, tentu saja yang sakit itu tidak berpengaruh. Tapi kita yang rugi. Rasulullah ketika mencintai kita, itu tidak rugi. Hanya menambah kemuliaan. Semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi adalah orang yang tidak membalas cinta dan kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa manusia, ketika cintanya, ketika rindunya tidak berbalas, mungkin mengatakan sakitnya tuh di sini. Tapi Rasulullah tidak akan berkata seperti itu. Rasulullah semakin tinggi derajatnya, tapi Rasulullah tetap memohon ampunan, memohon ketinggian derajat orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Maka ikhwan wa akhwatibillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa berkomitmen, kita bisa istiqomah, bagaimana juga kita bisa menyemai apa yang menjadi pengetahuan kita tentang Rasulullah supaya tumbuh subur dan kemudian mekar sehingga kita bisa berderai mata ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya. Barangkali itu Kang Hasan dan rekan-rekan semuanya, mohon maaf ketika disampaikan banyak hal-hal yang sifatnya teguran, banyak hal yang sifatnya kontemplasi, itu umumnya bagi rekan-rekan semua, tapi khususnya nembak pada Baik, terima kasih Pak Ustadz Agus yang sudah memaparkan bagaimana menakar cinta kepada Rasulullah. Cuman saya ingin bertanya sedikit saja Pak Ustadz. Apa sih tandanya yang paling sederhana itu, yang paling simpel ketika kita tuh dibilang bahwa kita tuh cinta Rasulullah gitu. Yang paling sederhana lah gitu ya. Kira-kira apa? Ya, kalau yang sederhana itu
mungkin salah satu lagu ya kalau di dangduters itu mungkin bisa menjadi bukti atau bisa menjadi eh, indikator-indikator. Jadi kalau lagu itu nanti tebak judul dan penyanyinya, yang mau makan, ku ingat padamu gitu ya, Kang Hasan gitu. Mau tidur, ku ingat. Nah, hal Ya, itu ya, ya betul. menjadi indikator yang paling sederhana, paling sederhana. Karena kita tahu Rasulullah itu segmentasi kehidupan itu memiliki detail yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebagai panduan. Kita mau nggak kalau dalam makan itu ingat, atau kita nggak makan yang diingat itu adalah dipoto atau diviralkan, diupload barang. Kita ketika makan pun sebetulnya memiliki tools bagaimana mengingat bahwa kita makan itu harus seperti Rasulullah. Kita bismillah ingat Rasulullah nggak? Kita ingat. Wah, ini adalah jalan Rasulullah. Gitu. Ketika kita kemudian makan, jangan ngambil yang jauh gitu ya. Kalau bahasa Sundanya jangan ngerongkong, ingat siapa yang diingat? Yang diingat adalah Rasulullah. Nah, itu menjadi indikator-indikator yang paling sederhana. Ketika kita melakukan sesuatu, oh ini sunnah, oh ini sunnah, oh ini sunnah. Nah, sederhananya, cinta Rasulullah, indikatornya ketika yang dilakukan setiap apapun detail yang kita sehari-hari dilakukan, itu betul-betul atas dasar sunnah menjadi ukurannya. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak nih. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan di chat ya, dari Teh Dewi angkatan GO 89, itu lulusan SMP tahun 89 berarti Pak Ustadz. GO itu Griwan Negeri 1 ya. Jadi pertanyaannya adalah, sebentar. Izin bertanya, Rasulullah SAW seperti kita ketahui bersama adalah sosok pemimpin yang sempurna. Pertanyaan saya, bagaimana cara Rasulullah dalam berorganisasi? Nah, mungkin ini Teh Dewi ini sangat senang berorganisasi. Nah, ini bagaimana caranya katanya Pak Ustadz untuk? Ya, Rasulullah itu adalah manajemen. Rasulullah itu manajer. Jadi betul-betul menjadi sosok manajer yang menjadi teladan sempurna. Gitu Rasulullah itu. Nah, salah satu figuritas dalam kepemimpinan itu adalah bentuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola organisasi sahabat pada saat itu. Satu, pertama, dalam organisasi memang ada yang sifatnya organigram gitu ya, bawahan, atasan, dan lain sebagainya. Mana yang jadi ketua, mana sekretaris, mana anggota, bahkan mana pengurus. Tapi tahu nggak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sebagai nabi, dia sebagai rasul, dia tidak mungkin salah. Tapi bagaimana menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya atau bahkan siapapun yang menjadi bawahannya. Rasulullah tidak mau mengatakan dia itu adalah umatku. Dia tidak mau mengatakan bahwa dia adalah saudaraku, dia adalah orang lain dan lain sebagainya. Semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ashabi, sahabatnya. Jadi satu egalitarian, Rasulullah ingin mengakrabkan diri dengan orang yang ada dalam organisasi pada saat itu. Kalau dikatakan organisasi, Rasulullah ingin merekatkan sehingga disebutnya adalah sahabatnya. Kalau Nabi Musa akan menyebutkan Hawariyun ya, 6 Hawariyun. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan orang-orang yang menjadi sekitarnya, mengikutinya, meneladaninya, tidak mau menyebutkan secara horizontal Rasulullah atasan, tapi mengatakan ini sebagai sahabat. Makanya disebutkan sahabat Umar, sahabat Ali gitu ya, sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu menjadi salah satu bentuk Rasulullah bagaimana mengelola organisasi secara dinamis. Yang kedua, Rasulullah selalu memikirkan bagaimana komunikasi itu atas dasar musyawarah. Padahal Rasulullah yang paling tahu. Rasulullah paling tahu. Tapi dalam setiap saat Rasulullah selalu mengatakan bagaimana menurut antum. Termasuk Rasulullah ketika akan perang Khandaq atau perang Parit itu, perang Ahzab itu, ketika perang Ahzab itu Rasulullah kan tahu
Tapi bagaimana Rasulullah membuka juga kesempatan ketika ada masalah, kemudian mensosialisasikannya kepada yang lainnya. Ternyata Rasulullah menerima pendapat dari Salman Al-Farisi. Atau Rasulullah dalam kaderisasi juga sama. Ada perang-perang yang disebut dengan perang Siriyah, gitu. Perang-perang yang tidak diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga perang-perang jahriyah Rasulullah yang langsung memimpinnya secara langsung. Nah, ada perang yang jahriyah itu, perang-perang yang Siriyah itu Rasulullah langsung tunjuk komandannya, kemudian yang lain harus sami'na wa ata'na. Itu bagaimana model Rasulullah sebagai manajer ketika menjadi organisatoris, kemudian menetapkan dirinya yang paling tahu, tapi kemudian bagaimana bisa mengkomunikasikan semuanya sehingga tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang kemudian tidak menerima, ada konflik kemudian itu tidak dianggap sebagai perbedaan yang meruncing, tapi semuanya diselesaikan. Nah, barangkali banyak detail-detail kalau kita berbicara organisasi secara utuh, itu akan lebih asik kayaknya kalau kita membahasnya dalam satu dalam satu momen. Nah, yang paling bagus kalau dalam kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan manajemennya tentang perubahannya, organisatorisnya, wajib kayaknya untuk mengikuti teman saya, ada tingkat saya di Al Azhar, Elfandi, ya, Ustadz Elfandi, yang Elite Circle itu di YouTube kayaknya sudah banyak sih video-videonya. Muhammad Elfandi. Barangkali gitu. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Hatur nuhun, Ustaz. Jadi ada dua barusan jawaban dari Pak Ustadz. Yang pertama adalah egaliter, sama ya disebutnya dengan sahabat. Yang kedua adalah komunikasi, itu Teh Dewi ya. Baik, selanjutnya dari Teh Teni. Ini kalau tidak salah GO85 bertanya. Ini kita dari chat dulu ya sebentar. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah wujud kecintaan kita kepada Rasul hanya cukup dengan memperingati Maulid Nabi dan memperbanyak sholawat saja? Mohon penjelasannya. Ya, silakan. Cinta itu tidak memiliki momentum. Cinta itu tidak memiliki momentum. Sama halnya kalau di sini sudah berpasangan. Apakah setiap suami istri yang anniversary, apakah yang anniversary itu cintanya hanya 1 tahun 1 kali? Kan tidak ya. Jadi setiap hari, setiap saat juga memiliki perhatian, memiliki kecintaan, memiliki hubungan. Sehingga anniversary itu hanya momentum saja. Dan cinta itu tidak memiliki momentum. Setiap saat, setiap waktu itu adalah orang-orang harus kasmaran. Sebagaimana kita harus juga kasmaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau adanya maulid gitu ya, bukan tanda mencintai Rasulullah, tanda bukti kita mencintai Rasulullah, tapi ada sebagian hal yang perlu juga kita dudukan secara betul-betul ilmiah, betul-betul secara objektif, dan tidak dasar ikhtilaf yang meruncing antara orang yang merayakan maulid dengan orang yang tidak merayakan maulid. Oke, kita terima. Memang ini tidak ada ajarannya dari sananya. Tidak ada ajarannya dari sana. Sahabat tidak merayakan, Rasulullah tidak merayakan. Tapi alangkah baiknya gitu ya. Kalau kita memiliki setitik kesenangan, setitik rasa senang, rasa gembira dengan momentum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu saja. Kita tahu tanggal ini ya, dulu ada orang yang lahir. Itu kelahirannya betul-betul ditunggu-tunggu gitu. Ditunggu-tunggu. Apa yang ditunggu-tunggu? Sehingga kelahirannya pun kita persiapkan namanya, kita persiapkan barang-barangnya. Itu anak saja. Itu ditunggu-tunggu lahirnya oleh kedua orang tuanya. Itu anak. Bagaimana kita dan berbangga kita dengan kelahiran tersebut. Nah, bagaimana kita tidak berbangga, tidak berbahagia dengan momen itu? Maksudnya kecintaan itu tidak memiliki momentum, tapi ketika kita mengingat tanggal tersebut menjadi sesuatu hal yang betul-betul menjadi memorable gitu, sesuatu momen yang tidak terlupakan. Sehingga itu satu hal yang saya pahami dari sekian orang yang
memperingati Maulid. Yang kedua, saking alpanya, saking kita lupanya, banyak pledornya, sehingga kita selalu membutuhkan momen-momen untuk menaikkan lagi lah, untuk menaikkan lagi kualitas cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama hanya ketika dalam sejarahnya, misalkan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika orang-orang kemudian sudah tidak ada lagi giroh untuk berperang, untuk melawan orang-orang kafir dalam perang salib. Kemudian salah satu caranya adalah merayakan Maulid supaya tumbuh lagi, bagaimana diingatkan lagi dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang harus ditumbuhkan, yang harus diingat, bukan tentang memperingati kelahirannya, karena tidak ada hal yang menjadi nilai ubudiyah ketika memperingati kelahiran, termasuk kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun orang-orang yang sebagian kelompok yang membid'ahkan dan lain sebagainya, nah itu menjadi salah satu bagian dari hazanah, dan menjadi salah satu bagian yang kita tidak bisa pungkiri karena berbeda pandangan. Ketika kita tidak sama dalam metode, itu mungkin saja tidak akan pernah bertemu, kecuali kita kemudian berdiri di atas kakinya sendiri, kemudian membiarkan orang lain dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Begitu, wallahu a'lam. Baik. Ya, San. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah ini? Kang Asep Setiadi. Oh, silakan. Kang Asep ini udah raise hand ya. Silakan, Kang Asep. Kalau boleh Memang dibuka. saya ya. Alhamdulillah, Kang. Pak Ustadz nih, Ustadz muda hebat sekali nih, bagus lah. Saya senang melihatnya. Begini, jadi memang kajian Maulid itu kan dalam sejarahnya dimulai pada saat pasukan Muslim berada dalam suasana mental yang kalah. Betul. Pada saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, di saat perang salib gitu, yang saya baca sejarahnya seperti itu ya, Pak Ustadz ya. Mohon. Nah, menurut saya sih peringatan itu tidak ada salah. Karena yang inti dari Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah meningkatkan semangat moral bertempur pada para pasukan dengan mengingat kembali kepahlawanan Rasulullah pada zamannya, begitu. Intinya seperti itu sebetulnya. Nah, tapi ada satu yang menarik ya. Kebetulan saya di rumah saya sekarang di Kota Bali, Padalarang. Itu masjid kita itu ya, saya sih tidak terbiasa juga melakukan itu. Mereka malah ada melakukan kegiatan seperti ritual sebulan sekali, yaitu yang disebut dengan manakiban, Ustadz. Nah, malah manakiban itu lebih kalau menurut saya sih mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Zailani. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Zailani. Bagaimana itu menurut Ustadz hal-hal seperti itu? Karena nampaknya lebih kepada ya bukan pemujaan ya, pemujaan dalam tanda kutip terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani dan tokoh-tokoh yang setelah itu. Bagaimana menurut Ustadz yang seperti itu? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Asep, hatur nuhun, Kang Asep. Mohon. Langsung ya? Mohon. Ya, mohon hatur nuhun Pak Asep. Pertama, kita memiliki batasan-batasan untuk bisa menilai orang lain, tapi dari sisi pengetahuan yang mudah-mudahan tidak disalah artikan gitu ya. Dalam hal merayakan Maulid gitu ya. Saya meyakini bahwa ketika orang lain melakukan sesuatu, kalau itu tidak melanggar syariah, ada nilai-nilai positifnya. Kalaupun nanti ada yang meninggalkan, saya masih mengingat di antara teman saya yang mengatakan seperti ini. Oh, Maulid bid'ah, misalkan seperti itu ya. Sehingga orang-orang dilarang untuk merayakan Maulid atau hari-hari besar umat Islam. Sehingga orang lain kemudian semakin sedikit yang merayakannya. Nah, ketika semakin sedikit yang merayakannya, Muharram tidak dirayakan, Maulid tidak dirayakan, misalkan diperingati untuk menumbuhkan heroiknya Islam, maka pada akhirnya
Yang tersisa yang diketahui oleh anak-anak kita semua adalah hari raya bukan Islam. Anak kita semua, keturunan kita hanya mengenal 17 Agustus. Anak-anak kita seakan hari besar, baik itu yang sifatnya agama di luar Islam ataupun agama-agama ataupun kebudayaan-kebudayaan. Yang dirayakan itu yang terwariskan dari kita semua. Sehingga bolehlah merayakan kalau kita memiliki pengetahuan yang betul-betul ini bukan sesuatu yang sifatnya ubudiyah. Sehingga nilai-nilai hadis-hadis yang sahih harus disampaikan. Jangan sampai disampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang kemudian untuk memotivasi, tapi padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkan. Barang siapa yang memperingati Nabi dan lain-lain, itu ada banyak hadis-hadis yang dhaif, tapi tidak boleh ketika kita menginginkan orang lain merayakan, tapi berargumentasi dengan apa yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua terkait dengan manaqib ataupun beberapa aktivitas di antara saudara-saudara kita semua, saya katakan seperti ini. Di antara umat Islam yang ada di Indonesia itu umumnya tidak memiliki keberpihakan yang utuh gitu. Keberpihakan itu maksudnya dia tuh kelompok dari mana sih gitu. Apakah kita kelompok sebagai orang yang mendalami sebagai ahli kalam, yang betul-betul pemikir, atau kita menjadi orang-orang yang berdasarkan muhaddisin, sudut pandang ahli hadis, atau kita menjadi orang-orang yang fuqaha, ahli-ahli fikih gitu ya. Kita tuh tidak pernah menetapkan seperti itu. Sehingga cara mendekati Allah pun kita rata-rata adalah gabungan-gabungan di antara hazanah-hazanah yang dilakukan oleh muslim di dunia ini. Nah, manakiban itu termasuk adalah kepada Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, cara bagaimana orang beribadah atau mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka suluk gitu. Dalam kerangka kalau boleh dikatakan ya dalam kerangka mereka tarekat-tarekat tertentu. Tarekat-tarekat tertentu. Jadi tarekat Naqsabandiyah termasuk Abdul Qadir Ar-Jailani adalah Sultanul Aulia, orang-orang yang menganggapnya sebagai wali karena juga memiliki tarekat-tarekat tertentu. Nah, sehingga kita tidak tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau ada campuran, misalkan ya, kita tidak bisa menilai tarekat karena rata-rata tarekat itu berdasarkan hawas, berdasarkan kepada insting pengalaman spiritual tertentu. Sehingga tidak akan pernah akur orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara tasawuf ataupun dengan cara berdasarkan kelompoknya dengan orang-orang yang berdasarkan fikih gitu. Tidak akan pernah bisa. Maka sekali lagi, kalau kita menginginkan menilai seseorang atau menilai kelompok tertentu, kita harus secara objektif atau harus memiliki pengetahuan kalau mereka bagian dari kelompok yang murni atau bukan gitu ya. Kalau tadi saya Abdul Qadir Ar-Jailani, apakah menjadi bagian masjid itu dari sekian kelompok Islam yang mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan suluknya gitu. Dengan tarekatnya atau bukan. Nah, kalau bukan tentu saja ini menjadi salah satu hal yang perlu kita luruskan atau perlu kita belajar lagi tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi catatan juga sebetulnya ada sebagian tradisi yang berbeda di antara umat Islam. Kalau umat Islam tentu saja diyakini kalau bertawasul dan orang-orang soleh yang telah memiliki kualitas kewalian, ada sebagian umat Islam itu memperbolehkan tawasul tersebut. Gitu. Ada sebagian lagi yang berpegang teguh, jangan sampai ketika kita bertawasul, kemudian kita menjadi orang yang berlebih-lebihan, ghulu, sehingga kita menganggapnya lebih suci, bahkan ketika menyebutkannya, ketika kita menyebut-nyebutkannya, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui medianya, padahal orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah
sudah tidak dalam kondisi bukan yang masih hidup gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu hal yang juga harus jadi catatan. Sehingga kalau saya diminta untuk menilai, bagi saya orang-orang yang melaksanakan dengan manakib terhadap syekh ataupun wali-wali yang mereka anggap soleh, tentu saja ini selama batasan-batasannya tidak ada yang dilanggar dalam kecintaannya, dalam fanatiknya, dalam gulunya, dalam kecintaannya, itu sah-sah saja. Tapi ketika kita menyebutkan namanya, kemudian kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kecintaan, selama itu bukan kepada Allah, kepada Rasulullah, masih ada batasan-batasan. Sehingga kalau disebutkan orang tua kita lebih barokah dibandingkan dengan ulama-ulama yang kita tidak kenali. Orang tua kita lebih memiliki jalan untuk berbakti mendekati Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manakib-manakib yang telah mereka ataupun yang telah menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Allahu a'lam bishawab. Itu Ustaz. Nah, selesai. Baik, pertanyaan selanjutnya saya dari teks dulu ya, Pak Raka, Kang Raka sebentar ya. Ini ada dari Bu Nova atau Pak Nova ya. Assalamualaikum Ustadz, punten. Dari sekian banyak buku tentang Rasulullah, mungkin Ustadz punya referensi buku terbaik tentang Rasulullah yang bisa menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah. Mungkin itu Pak. Ya, tentu saja kalau buku itu kan tergantung dengan genre ya, tergantung dengan genre. Genre itu memiliki pengaruh besar kepada seseorang terkait dengan referensinya. Kalau bagi yang memiliki kesukaan membaca buku ilmiah ataupun buku-buku yang berat, ya baca diantaranya buku-buku, meskipun ini buku-buku orientalis ya, itu tapi betul-betul objektif dalam menilai Rasulullah SAW. Misalkan Karen Armstrong gitu ya. Kemudian kalau memiliki kecintaan dalam bentuk narasi novel ataupun buku-buku yang sifatnya sastra, itu juga bisa membaca buku-buku dari mulai yang paling ringan, yang paling sempit membahas kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu minimalnya saya rekomendasikan kalau buku yang ringan ya, untuk sekali tamat itu kayaknya kalau dibaca, Menatap Punggung Muhammad karya Fahad Gibran. Menatap Punggung Muhammad karya Fahad. Kemudian kalau yang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang laki-laki berada di tengah perempuan, nah itu ada satu buku lagi, Istri-istri Rasulullah. Itu membahas khusus tentang Rasulullah di tengah perempuannya, dengan istrinya, dengan ibunya, dengan susunya. Itu termasuk dibahas semuanya semua. Itu termasuk terkait dengan kelaki-lakiannya. Atau sahabat-sahabat Rasulullah itu terkait dengan dia memperlakukan orang-orang terdekatnya. Sekolah remaja Rasulullah itu Rasulullah berinteraksi dengan para remaja. Nah, ada di lemari saya ada beberapa judul, tapi tidak di tempat sekarang. Yang mudah-mudahan nanti bisa dipotokkan ya beberapa sampel buku-buku yang berbahasa Indonesia ataupun buku-buku yang terjemahan dari luar. Tapi secara umum semuanya berbasisnya sirah nabawiyah. Barangkali itu diantaranya untuk referensi sementara. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ada ya yang Tasaro itu paling banyak menulis tentang Muhammad kan, yang Tasaro itu penggenggam hujan gitu ya, menapi sang yatim, itu banyak sekali Rasulullah dibahas tentang sirah. Baik, mungkin dari Pak Raka tadi ada yang mau bertanya langsung, katanya kalau ditulis kepanjangan silakan, Pak Raka atau Kang Raka silakan. Halo. Kemana ini? Nah, ada ya. Gimana? Sudah nggak bisa suaranya? Tadi sih. Si bisa mau gabung tapi suaranya nggak ada ke sana. Ada.
Suaranya ada Kang. Halo, Ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa para penulis Sirah Nabawiyah itu tidak ada penekanan ke masalah khalifah pada saat bagaimana aktivitas atau perilaku Rasulullah sedang mengejawantahkan fungsi hidupnya sebagai khalifah. Yang membingungkan saya saat ini adalah kalau kita berbicara masalah khalifah, umat Islam sekarang selalu terjebak ke masalah kekuasaan, politik praktis, kekuasaan di berbagai negara. Padahal kalau lihat dalam Al-Quran, berbicara masalah khalifah itu adalah fungsi hidup secara individu. Sama sekali tidak berbicara masalah kekuasaan. Begitu pentingnya masalah khalifah, malaikat yang asalnya terkenal makhluk yang paling taat, berani mengajukan proposal keberatan. Mengapa dipilih manusia sebagai khalifah? Kemudian latar belakang munculnya iblis itu karena penunjukan manusia sebagai khalifah. Ketika Allah di dalam surat Al-Jariyat mengemukakan soal ibadah, tidak ada protes atau keberatan dari khalifah atau dari makhluk-makhluk lain. Catatan lainnya, ketika berbicara masalah ibadah, itu mengapa jin diikut sertakan dalam tugas hidup sebagai ibadah. Tapi kalau khalifah itu khusus bagi manusia. Khalifah itu khusus untuk manusia. Kalau ibadah, jin dan manusia. Kalau kita fokus terhadap ibadah, berarti kita menurunkan derajat kemanusiaan kita, derajat kita sebagai disamakan dengan jin begitu. Jadi saya ingin tahu itu fungsi hidup sebagai khalifah secara individu itu seperti apa begitu Pak? Pak Ustaz? Ya, mohon. Terima kasih. Ya, mohon atur nuhun. Tambahan dikit. Dan tidak bisa disederhanakan menjawab soal khalifah menjadi masalah hablum minanas. Karena khalifah itu khalifah fil ard gitu. Makasih. Baik, para terima kasih. Mohon. Ya, ada beberapa ayat yang bisa kita kuatkan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Kang Raka tadi, bahwa makna khalifah itu lebih dulu Allah Subhanahu wa taala jelaskan baik dalam surat Al-Ahzab ataupun dalam surat Al-A'raf, bahwa setiap nabi itu khalifah. Jadi apa yang disampaikan dari nabi turun temurun itu, bahkan setiap nabi kemudian bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Nilai-nilai yang sedang disampaikan itu adalah nilai-nilai tentang khalifah. Jadi kalau kenapa di antara para penulis tidak ada yang membahas bahwa Rasulullah dari sudut pandang kacamata khalifah secara individu, gitu. Karena itu menjadi grand design ketika kita membaca seluruh ayat Al-Quran dan ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW, karena itu khalifah fil ard. Sehingga ketika menyebutkan apa yang menjadi penilaian Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada Siti Aisyah, bagaimana tentang khalifah kalau bahasa kita saat ini? Bagaimana khalifah dalam wujud Rasulullah itu? Kan dulu sudah ada khalifah dalam wujud Adam, khalifah dalam wujud nabi-nabi yang kemudian merepresentasikannya. Maka kemudian Siti Aisyah menyebutkan kalau ingin prototipe tentang khalifah Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah ada yang bisa menuliskannya. Kenapa? Karena kata Siti Aisyah dalam kalimat yang sederhana, kana khuluquhul Quran. Nah itulah Al-Quran itu wujud khalifah Nabi Muhammad SAW. Lebih detail lagi, kalau kita menginginkan apa yang menjadi wujud Rasulullah selain Al-Quran, wujud Rasulullah sebagai khalifah itu adalah hadisnya, perkataannya, wujud
sebagai khalifah, perkataan perbuatannya, langkahnya sebagai wujud khalifah, bahkan ketika menyebutkan khalifah itu tidak eksklusif, tapi inklusif, bagaimana Rasulullah juga dalam hadisnya diwujudkan dalam bentuk hablum minan nas, yang tidak hanya sebatas sesama akidah, tapi bagaimana juga dengan sesama manusia, baik terhadap orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang tidak memiliki kesamaan akidah ataupun ketidaksamaan kepercayaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan dengan sesama manusia saja, ada di antara hadis-hadis yang dikumpulkan, misalkan ya, kalau antum misalkan baca di antara tafsir Rasaid Nur dari Baiduz Zaman Said Nursi, seorang ilmuwan abad modern akhir dari keruntuhan Ottoman itu, Turki itu, ada Said Nursi memiliki tarekat. Dia menulis tentang biografi Nabi Muhammad SAW, tapi segmented gitu, terinci. Bagaimana Rasulullah berbicara tentang ekologis Rasulullah, tapi berdasarkan bagaimana mengelola bumi ini, tapi dengan ekosistem yang ada, bukan dengan manusia. Bagaimana dengan masyarakat, itu ekologis yang dibahas. Kemudian juga membicarakan bagaimana Rasulullah sebagai pribadi yang kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang di luar jangkauan dirinya gitu, termasuk adalah dengan malaikat, dengan jin dan lain sebagainya. Itu Rasulullah memiliki di antara buku-buku yang bisa kita cari, tapi kenapa tidak ada yang khusus? Karena mungkin tidak akan pernah ditemukan, karena semua dari buku-buku yang kecil itu kalau digabungkan yaitu fungsi khalifah yang sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana khalifah sebagai suami, bagaimana khalifah sebagai seorang komandan perang, bagaimana Rasulullah sebagai kafilul yatim, bagaimana itu direcah, diperkecil segmentasinya, sehingga ketika orang membahas ini, puzzle-nya belum sempurna nih khalifahnya, karena masih banyak puzzle-puzzle yang lain yang perlu kita juga sempurnakan tentang pemahaman khalifah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini Pak Raka ada mau tanggapan nih? Buka mic, open mic beliau. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Ini baik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Mohon. Halo, Abi kasih pertanyaan itu. Mau menanggapi Pak Ustadz. Mangga. Kalau yang selama ini saya perhatikan, saya hasil observasi saya, yang biasa membid'ahkan Maulid Nabi Rasulullah SAW ya, itu adalah Wahabi. Nah, yang biasa mengkafir-kafirkan pun Wahabi, dan itu biasanya orang-orang NII juga, negara Islam Indonesia itu ciri-cirinya itu suka mengkafir-kafirkan orang juga nih. Jadi nih seperti ada kesamaan gitu ya antara Wahabi dengan NII gitu. Jadi untuk soal khilafah, sebetulnya khilafah itu kan sistem pemerintahan ya, tapi jadinya tuh gara-gara ada NII jadinya tuh jadi pada nggak seneng gitu. Padahal kan itu justru itu kayak semacam berorganisasi sistem pemerintahan gitu aja sih sebetulnya. Pak Ustadz, itu bagaimana sih? Kayak misalnya kan saya dari kecil gitu, film-film kartun itu tuh dicekokin dengan nama-nama penjahat itu nama-nama Abdullah gitu kan. Jadi gimana ya Pak Ustadz ya untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Fenomena di sekitar kita gitu. Terima kasih. Ya, sebetulnya semua yang kita pahami gitu ya, itu produk di antara kelompok-kelompok yang menginginkan Islam itu tidak bersatu, termasuk ketika kita menyebutkan Wahabi dan lain sebagainya, termasuk ketika menyebutkan bahwa di antara sempalan ataupun kelompok-kelompok Islam dan sejenisnya, itu juga termasuk ketika menuduh di antara saudara kita yang membid'ahkan, mengkufurkan dan lain sebagainya, itu juga di antara produk
musuh-musuh Islam yang ingin umat Islam tidak bersatu. Tapi overall dari sekian yang jadi pertanyaan, sebetulnya kita sudah melenceng jauh ya, karena sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Kang Raka, tentu saja meskipun dari sudut pandang kata itu satu rumpun antara khilafah, gitu, khalifah, karena semuanya dari kata khalfa, itu memiliki makna yang melanjutkan, yang mengganti dan yang melanjutkan. Sehingga yang mengganti yang melanjutkan bisa dikatakan sebagai kepemimpinan khilafah, bisa juga khalifah. Kalau dari sisi peran personal dalam kontribusi di alam semesta sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka khalifah. Tapi kalau kepemimpinan yang mewakili suara, yang mewakili amanah, maka itu disebut sebagai khilafah. Sehingga dua terma yang berbeda tentu saja antara khalifah dengan khilafah. Kalau khilafah sebagai sebuah kepemimpinan, sebagai sebuah negara dan lain sebagainya, mungkin bukan waktu ataupun bukan tema yang sedang kita bahas. Sehingga kalau kita yakini ya saya di antara kelompok-kelompok, saya tengah-tengah, hidup di tengah-tengah, belajar di tengah-tengah kelompok-kelompok orang yang disebut sebagai Wahabi. Gitu. Saya termasuk orang yang tidak pernah dari mulai kecil sampai sekarang untuk merayakan Maulid Nabi. Hanya ketika menganggap itu bid'ah nanti dulu. Itu nanti dulu. Tidak secara otomatis mengatakan sebagai kebid'ahan. Ada prasyarat-prasyarat tertentu ketika harus menjadi sebuah bid'ah. Dan kita pun tidak alergi ketika dikatakan oleh orang lain bid'ah, karena memang mungkin saja di antara praktek ibadah kita tidak memiliki rujukan, tidak memiliki keilmuan, kita hanya ikut-ikutan, atau ada di antara syariat atau perbuatan-perbuatan ibadah kita yang kemungkinan besar hanya mengikuti warisan dan nenek moyang. Bisa jadi itu teguran di antara umat Islam yang kemudian mengoreksi, ini bukan dari bagian Islam loh, ini adat istiadat yang kemudian diasimilasi, kemungkinan ini dari animisme dan dinamisme, itu mungkin saja. Maka kita pun jangan sampai merasa saya disalahkan, saya dikufurkan, saya dibid'ahkan dan sebagainya. Oh, kalem dulu. Kita juga harus memperkuat diri, jangan sampai emosi dilawan emosi. Itu juga menjadi salah satu hal yang mengkerdilkan atau yang meruntuhkan kualitas kemusliman kita semua, dan itu yang diharapkan oleh orang-orang luar selain umat Islam. Nah, itu mungkin menjadi catatan dari saya. Assalamualaikum. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Kang Raka? Saya ingin menanggapi. Mungkin Mangga. itu akibat dari kita terlalu fokus terhadap persoalan ibadah. Memang seluruh hidup kita itu memang harus dalam cakupan ruang lingkup ibadah, apapun aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tetapi akibatnya jadi masalah khalifah, tugas atau fungsi hidup sebagai individu jadi terabaikan. Umat Islam sekarang jadi fokus ke ibadah yang boleh katakan bersifat ritual. Alhamdulillah. Jadi semua merasa yakin bahwa inilah jalan yang paling mendekati apa yang telah dilakukan Rasulullah. Ibadah seperti inilah. Jadi timbul perpecahan, perdebatan tentang kebenaran masing-masing yang diyakini. Itu akibat diabaikannya penjelasan mengenai khalifah. Saya pikir sebagai orang awam, saya akan menyekolahkan anak pesantren, terus mengikuti ceramah-ceramah di TV, pengajian-pengajian di masjid. Nggak ada yang membahas masalah fungsi hidup secara individu sebagai khalifah. Fokus ke masalah ibadah ritual. Padahal khalifah ini begitu pentingnya. Sampai malaikat juga protes, sampai muncul iblis, tetapi sekarang nggak pernah dibahas masalah fungsi hidup sebagai khalifah. Akibatnya seperti tadi, kita masalah fungsi hidup sebagai individu, masih ada yang berpikir sebagai kekuasaan, politik praktis, sistem kekuasaan. Kalau itu di Quran nggak sebutkan, khalifah itu nggak ada hubungan dengan
kekuasaan. Kalau sudah dianggap mampu, nanti Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada umat yang sudah memfungsikan sebagai khalifah secara individu. Begitu. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih Kang Raka atas tanggapannya terkait khalifah dan otomatis terkait junjungan kita ya Nabi besar Muhammad SAW. Karena mungkin keterbatasan waktu kita, mungkin Pak Ustadz boleh satu pertanyaan lagi? Terakhir ya, terakhir. Bagi yang masih penasaran terkait bagaimana cara kita menakar cinta kepada Rasulullah, silakan. Buat Akang Teteh semuanya yang merasa mungkin saya gini gimana ya caranya yang paling sederhana dan apa, silakan. Kalau tidak ada mungkin ya, terakhir mungkin ya tadi tanggapan boleh, dari Kang Raka. Mohon sambil closing statement sama doa ya. Kalau kita berkata tidak ada, tentu saja ini suatu hal yang memungkiri. Tidak ada atau sedikit ulama yang membahas tentang khalifah. Tidak ada itu apakah kita tidak mencari? Tidak ada itu entah kita tidak mendapati, gitu ya. Silakan kalau dibahas baik di TV One ataupun di masjid-masjid, ulama-ulama hampir semuanya membahas tentang peran fungsi manusia sebagai khalifah. Itu secara tema. Tapi kalau dari sisi pembahasan aplikasi, tema dan aplikasi itu menjadi suatu hal yang gagasan besar. Tentu saja orang akan jemu ketika membahas paradigma, menyampaikan persepsi gitu ya. Dalam dunia sekolah saja, saya yakin Kang Hasan kalau setiap pertemuan harus menyampaikan paradigma, tapi nggak tahu nggak gimana, itu sulit. Betul ya Kang Hasan ya? Kalau tiap rapat itu menyamakan paradigma terus, tapi harus apa? Itu tidak tahu. ya. Nah, Islam itu bukan paradigma. Islam itu bukan paradigma. Paradigmanya Khalifah fil ar atau Abdullah yang memiliki peran fungsi sebagai Khalifah Allah, yang mengelola bumi, yang mengelola kehidupan, bahkan fasilitasnya bukan hanya bumi yang diinjak, tapi seluruh dimensi yang ada di atasnya. Langit, bintang, semuanya itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu diperintahkan untuk mengurus itu semua. Itu paradigma. Lalu harus bagaimana? Nah, bagaimananya program. Nah, programnya disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5, bagaimana menjadi orang yang beriman, harus melaksanakan sholat, harus berinfak, harus melaksanakan semuanya. Bagaimana sebagai balik lagi ke sini sampai menjadi orang-orang yang ingkar innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Jangan sampai engkau dikatakan atau dinasihati gini gitu tapi tidak mendengar. Terus itu menjadi salah satu program rinciannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang jangan sampai mengatakan seperti ini kesimpulannya. Kalau orang membahas tentang keutamaan silaturahim, jangan dinegasikan sebagai yang bukan khalifah. Karena silaturahim adalah wujud bagaimana menjadi seorang khalifah. Jadi khalifah itu, Kang Raka, itu paradigma kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Bagaimana wujudnya? Ya wujudnya dalam akidah, bagaimana tidak menyekutukan Allah, bagaimana beribadah, kita memiliki keterikatan yang tidak terurai dengan Allah, bagaimana juga muamalah, memiliki dimensi-dimensi yang kemanfaatannya rahmatan lil alamin, sehingga manusia tidak memiliki peran yang merusak al-mufsid, tapi bagaimana menjadi orang yang anfa'uhum linnasi, sebagai manusia yang memiliki kemanfaatan yang luas yang dirasakan oleh orang yang banyak. Oke, mudah-mudahan kita semua mendapatkan secercah alasan-alasan, kesadaran-kesadaran untuk senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesadaran, dengan setulus hati. Tentu saja bukan kalkulasi karena Rasulullah berjasa, tapi bagaimana itu menjadi satu perintah dari Allah dan kita sami'na wa ata'na, meskipun di belakangnya kita tidak mungkin memungkiri
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pantas untuk dicintai. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai, tidak ada alasan untuk tidak merindui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita memiliki ma'rifah pengetahuan, memiliki mahabbah kecintaan, kita juga memiliki konsekuensi bagaimana juga nanti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tasdiqu membenarkan, menjadi membenarkan kenabiannya dan membenarkan apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan kita semua, dan kita pun ridho dengan apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin Pak Ustadz ada satu tambahan doa. Kita ada satu anggota kita yang baru dioperasi kemarin, Pak Ustadz, di Rumah Sakit Santosa Bandung. Mungkin kita bisa berdoa bersama-sama atas nama Teh Westri, alumni 90, Pak Ustadz. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan jadi kifarat, jadi pengampunan dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. La ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Anta syafi la shifaan illa shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Mudah-mudahan bagi kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW. Baik, sebagai penutup mungkin rekan teteh semua yang berkenan silakan dibuka kameranya. Ini saya akan dokumentasikan untuk report di grup Go Ngaji. Jadi Akang teteh semua hadir di sini, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi yang lain supaya ikut mengikuti kajian bulanan di Go Ngaji. Baik, dalam hitungan 3 saya screenshot, nggak apa-apa kalau tidak dibuka, mungkin karena ini juga ya, karena satu dan lain hal. Baik, 1, 2, 3 saya screenshot untuk Akang teteh semua. Terima kasih. Bentar. Alhamdulillah seiranya. Silakan. Oke, sebentar ya, saya screenshot dulu. Ya, nuhun. Baik. Jazakumullah khair, Akang Teteh, jazakallah khair, Pak Nuhun Ustaz. sadayana. Sami itu. Baik, kita tutup dengan akhir majelis kali ya. Saya ayo ya. Majelis ini kita tutup dengan akhir majelis. Terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada Akang Teteh semua yang sudah hadir di kajian bulanan Griwan Mengaji. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Akang Teteh, sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Turnuhun. Assalamualaikum, izin live. Oh, Teh Dewi, hatur nuhun, Akang Teteh sadayana. Waalaikumsalam. Kang Hasan ya. Sehat, Kang Ustaz nuhun. Iman. Bu Dana Aisyah nuhun. sehat, Bu Teni sehat, sadayana sing sarehat. Amin.
Ron, mangga amit mundur abdi ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Pak Ustadz Hasan, recordingnya tolong di retrieve. Siap, ini lagi di